Saudari-saudaraku yang terkasih, gereja yang merupakan tanda kehadiran Kristus juga punya tugas yang sama untuk senantiasa meyakinkan bahwa janji Allah akan keselamatan itu tetap berlangsung sampai saat ini. Cara gereja untuk meyakinkan akan janji Allah itu, khususnya dalam situasi saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 2 Desember, Pekan Advent yang pertama. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabda yang Kau janjikan membawa damai dan sukacita, utuslah Yesus Juru Selamat kami yang menjadi jaminan terlaksana sabdamu itu. Jagalah dan lindungilah kami dari dosa, sehingga kami dapat hidup merdeka dan selamat sebagai umat-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Marilah kita siapkan hati kita dan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam situasi pandemi saat ini banyak terjadi krisis, baik itu sosial, bahkan iman. Banyak orang mempertanyakan Tuhan yang maha baik, Allah yang maha kuasa dan Sang Juru Selamat itu. Pengalaman kegelisahan dan ketidakberdayaan juga dialami oleh umat Israel dalam kisah Yesaya hari ini. Namun, di balik kegelisahan Yesaya tetap memberikan harapan kepada Israel bahwa Allah akan memberikan rahmat-Nya dengan aneka berkat. Misalnya, orang bisu bisa berbicara, orang yang tuli bisa mendengar, dan orang yang buta bisa melihat. Allah tidak membiarkan umat-Nya ada dalam penderitaan. Saudari-saudaraku yang terkasih, janji Allah itu secara sempurna digenapi oleh Tuhan Yesus dengan menyembuhkan dua orang buta yang dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini. Peristiwa penyembuhan itu bukan sekadar sebuah mukjizat, melainkan suatu pengalaman iman bahwa kepercayaan kepada kehendak Allah dalam diri Yesus itulah yang memberikan kesembuhan dan kedamaian bagi si buta, sehingga mereka menjadi orang-orang yang memuliakan Allah. Benar bahwa tanda hati yang damai tidak lain adalah
kemampuan untuk memuliakan Allah dalam situasi apapun. Saudari-saudaraku yang terkasih, gereja yang merupakan tanda kehadiran Kristus juga punya tugas yang sama, untuk senantiasa meyakinkan bahwa janji Allah akan keselamatan itu tetap berlangsung sampai saat ini. Cara gereja untuk meyakinkan akan janji Allah itu, khususnya dalam situasi sulit seperti ini, tidak lain adalah dengan hadir dalam aneka situasi sosial. Kehadiran gereja dan pendampingan pastoral dalam masa pandemi misalnya, memberikan peneguhan sehingga umat tetap bergembira dan merasakan damai bersama Allah karena percaya bahwa gereja menghadirkan Kristus yang penuh bela rasa itu, Kristus yang baik. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita semua dipanggil untuk menghadirkan Kristus, menghadirkan wajah Allah dalam keseharian kita, lewat tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Ya Allah yang Maha Rahim, dampingilah selalu gerejamu agar senantiasa hadir dan menyertai umatmu dalam pesiarahan di dunia ini, sehingga tetap setia untuk mencapai kemah abadi di surga. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya, hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita kesunyian. Tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita bagai buta. Tanpa Yesus tersesatlah kita.
dengan Yesus cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.